Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrotun Mahmuda, kelas 12 MIPA, asal dari SMA Negeri 9 Batanghari. Salam kenal semuanya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang listrik dinamis. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apakah yang dimaksud dengan listrik dinamis? Mari kita bahas bersama-sama. Baiklah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Nah, pada umumnya, pengertian listrik terbagi menjadi dua bagian, yaitu diantaranya adalah listrik dinamis dan listrik statis. Listrik statis adalah arus listrik yang tidak mengalir atau hanya diam dalam suatu arus listrik. Arus listrik statis dihasilkan dari gesekan suatu benda. Perpindahan arus dalam listrik statis sangatlah terbatas, terlebih listrik statis tidak bisa mengalir di dalam suatu rangkaian. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Arus listrik dinamis berasal dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Berkebalikan dengan listrik statis, listrik dinamis dapat mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan pemaparan atau penjelasan tentang materi listrik dinamis. Yang pertama yaitu pengertian listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak dan sering disebut dengan arus listrik. Arus listrik ini berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif, dari potensial tinggi menuju potensial rendah, dan dari sumber beda potensial atau tegangan. Benda dengan muatan listrik positif lebih banyak mempunyai potensial yang lebih tinggi, sedangkan benda dengan muatan negatif yang lebih banyak mempunyai potensial yang lebih rendah. Nah, dua tempat yang memiliki beda potensial bisa menyebabkan munculnya arus listrik. Dengan catatan, keduanya dihubungkan dengan suatu penghantar. Beda potensial biasa ditanyakan sebagai tegangan. Arus listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu arus AC atau arus bolak-balik dan DC yaitu arus searah. Umumnya, arus listrik melewati kawat penghantar tiap satuan waktu. Untuk jumlah arus listrik yang mengalir dalam waktu tertentu disebut dengan kuat arus listrik. Kuat arus yang masuk pada rangkaian bercabang akan sama dengan kuat arus yang keluar. Sedangkan di rangkaian seri, kuat arus akan terus sama di setiap ujung hambatan. Semua itu sesuai dengan hukum Kirchhoff. Semakin besar sumber tegangan, maka semakin besar pula arus yang akan mengalir. Sedangkan jika hambatan diperbesar, itu akan membuat aliran arus berkurang, seperti yang dijelaskan di hukum Ohm. Gambar di atas dikatakan A lebih berpotensial lebih tinggi daripada B. Arus listrik terjadi berasal dari A menuju ke B. Terjadi karena adanya usaha penyeimbangan potensial antara A dan B. Arus listrik seakan-akan berupa arus muatan positif dari potensial tinggi ke rendah. Faktanya, muatan listrik positif tidak bisa berpindah. Arus listrik seakan-akan berupa arus muatan positif dari potensial tinggi ke rendah. Faktanya, muatan listrik positif tidak bisa berpindah, melainkan negatif atau elektron yang bisa. Masuk ke materi kedua, yaitu tentang hambatan listrik. Hambatan atau resistor atau biasa disebut dengan huruf R adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Besaran resistor disebut dengan resistansi yang memiliki satuan ohm. Ohm diambil dari nama fisikawan Jerman yaitu Georg Simon Ohm yang menemukan hubungan langsung antara beda potensial dengan arus listrik yang dihasilkan.
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur resistansi adalah ohmmeter. Setiap bahan memiliki nilai resistansi yang berbeda-beda. Berdasar sifat, resistivitas bahan, suatu bahan dibagi menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor memiliki hambatan yang kecil sehingga dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya material-material logam seperti besi, tembaga, aluminium, dan perak. Sedangkan isolator memiliki hambatan yang besar, yaitu tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya kayu dan plastik. Yaitu kemudian semikonduktor adalah material yang dapat bersifat sebagai konduktor, juga isolator. Contohnya karbon, silikon, dan germanium. Pengaturan sifat semikonduktor dilakukan dengan penambahan material lain dan pemberian tegangan listrik. Dari sifat-sifat bahan tersebut, yang sering digunakan sebagai hambatan penghantar adalah konduktor. Nilai hambatan bahan konduktor sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu R sama dengan PL per A, di mana P adalah hambatan jenis dan L adalah panjang penghantar dan A adalah penampang penghantar. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu rangkaian hambatan. Hambatan dalam suatu rangkaian listrik dapat disusun secara seri, paralel, dan campuran antara seri dan paralel. Yang pertama yaitu kita akan membahas hambatan seri. Gambaran bentuk rangkaian seri pada hambatan seperti di atas ini. Beberapa ketentuan pada rangkaian seri adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hambatan pengganti rangkaian seri sama dengan jumlah setiap hambatan, yaitu Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Yang kedua, kuat arus yang melalui setiap hambatan bernilai sama dengan nilai kuat arus yang melewati hambatan pengganti, yaitu IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Yang ketiga, tegangan pada hambatan pengganti seri bernilai sama dengan jumlah tegangan pada setiap hambatan, yaitu VS sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Hambatan selanjutnya yaitu hambatan paralel. Bentuk rangkaian paralel pada hambatan seperti gambar di atas ini. Ketentuan pada rangkaian paralel berlaku sebagai berikut, yaitu yang pertama, persamaan yang berlaku pada hambatan pengganti rangkaian paralel adalah sebagai berikut. I per Rp sama dengan I per R1 ditambah I per R2 ditambah I per R3 dan seterusnya. Yang kedua, pada setiap hambatan jumlah kuat harus sama besar dengan kuat arus yang mengalir melalui hambatan pengganti yang disusun secara paralel, yaitu IS sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Yang ketiga, tegangan pada hambatan pengganti paralel sama dengan tegangan pada setiap hambatannya, yaitu VS sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Masuk ke dalam hambatan yang terakhir, yaitu hambatan campuran. Pada hambatan campuran, dalam menentukan besar hambatan tegangan serta harus disesuaikan dengan jenis hambatan yang terjadi. Selain itu, hambatan dapat disusun dengan menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone. Susunan jembatan Wheatstone adalah susunan penghambat sehingga tidak dapat dijumlahkan secara langsung, baik secara paralel maupun seri. Gambaran mengenai jembatan Wheatstone dapat dilihat pada gambar di atas ini. Apabila R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4, maka di G tidak ada arus yang mengalir. Kemudian untuk menentukan besarnya hambatan total dapat dilakukan dengan merangkai R1 dan R2 secara seri yang akan menghasilkan RS1 dan merangkai R3 dan R4 dengan seri menghasilkan RS2. Sehingga untuk mengetahui hambatan totalnya, RS1 dan RS2 dirangkai secara paralel. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas, yaitu apa sih hukum Ohm ini. Hukum Ohm adalah hukum yang menyatakan bahwa perbedaan tegangan pada penghantar akan sebanding dengan arus yang melewatinya. Konstanta yang menghubungkan proporsionalitas tegangan arus disebut dengan tahanan. Secara matematika, hukum Ohm dinyatakan sebagai berikut, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V adalah beda potensial
dan I adalah arus listrik, dan R adalah besar tahanan. Untuk mempermudah mengingat rumus ini, hubungan ketiga variabel tersebut dapat digambarkan dengan rumus, yaitu seperti ini, rumus sebuah segitiga. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai alat ukur listrik. Yaitu ada beberapa alat ukur listrik. Yang pertama ada amperemeter. Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang dipasangkan secara seri oleh resistor, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kuat arus yang melalui resistor dalam suatu rangkaian yang sederhana. Perhatikanlah gambar di atas sini. Itu ada voltmeter. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan potensial atau tegangan listrik. Voltmeter dipasang secara paralel pada resistor dan digunakan untuk mengukur perbedaan potensial pada resistor dalam suatu rangkaian. Di bawah ini, di atas ini adalah skema pemasangan voltmeter sebagai berikut. Nah, berbeda dengan amperemeter, voltmeter yang baik harus memiliki hambatan yang sangat besar. Pada voltmeter, batas ukur hambatan dapat diperbesar dengan menambahkan suatu hambatan seri yang sering disebut dengan hambatan depan. Hubungan yang terjadi antara hambatan depan dan hambatan dalam voltmeter adalah sebagai berikut, yaitu di atas ini. Rp sama dengan N dikurang 1 dikali RV, dengan keterangan Rp sama dengan hambatan depan yaitu dengan satuan ohm, RV yaitu hambatan dalam voltmeter dengan satuan ohm, dan N yaitu faktor pengali. Baiklah, masuk ke materi yang terakhir, yaitu rumus listrik dinamis beserta contohnya. Rumus kuat arus listrik atau rumus listrik dinamis yaitu arus listrik terjadi jika ada perpindahan elektron seperti uraian sebelumnya tadi. Kedua benda bermuatan jika dihubungkan dengan penghantar akan menghasilkan arus listrik. Kuat arus listrik disimbolkan dengan huruf I, memiliki satuan ampere yaitu dengan rumus I sama dengan Q per T, dengan keterangan I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, I sama dengan jumlah muatan listrik dengan satuan coulomb. Yang ketiga yaitu T selang waktu dengan satuan S atau sekon. Lanjut, yaitu contoh soal listrik dinamis. Kuat arus di dalam sepotong kawat penghantar adalah 10 ampere. Berapa menit waktu yang diperlukan oleh muatan sebesar 9600 C untuk mengalir melalui penampang tersebut? Jawaban yaitu diketahui I sama dengan 10 ampere, Q sama dengan 9600 C. Ditanyakan yaitu waktu yang diperlukan, yaitu dengan simbol T. Penyelesaian I sama dengan Q per T. Ya, karena yang ditanyakan adalah waktu, maka kita menggunakan T di depannya. T sama dengan Q per I, yaitu 9600 C per 10A. Tinggal dimasukkan saja angkanya ya teman-teman. Yaitu hasilnya 960 sekon atau sama dengan 16 menit. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang listrik dinamis dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata yang saya ucapkan mengenai materi-materi tersebut. Dan saya berharap agar teman-teman semua dapat memberikan saran yang terbaik untuk materi ini dan untuk saya agar lebih memahami lagi tentang materi tersebut. Serta saya berharap agar dengan kondisi kita yang seperti ini, yaitu dengan adanya penyakit COVID-19 ini, kita tidak merasa tersingkirkan atau tidak merasa terugikan, karena segala macam keadaan pasti ada hikmahnya. Marilah terus belajar, giat belajar untuk masa depan yang lebih cerah. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Baiklah, sekian penjelasan materi saya yaitu tentang listrik dinamis tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.